Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Syarifah dari Farmasi 18C Universitas Buana Perjuangan Karawang. Akan menjelaskan modul 5, yaitu identifikasi barbiturat. Definisinya yaitu senyawa barbiturat atau barbital adalah golongan obat tidur. Umumnya R1 atau R2 adalah alkil atau aril, R3 adalah H atau CH3, R4 adalah O barbiturat atau S tiobarbiturat. Ada juga hipnotika yang merupakan senyawa turunan uren yang kerjanya sama dengan barbiturat, yaitu adalin dan bromural. Di samping itu ada senyawa lain yang bukan turunan asam barbiturat, tetapi mempunyai sifat yang sama dengan turunan asam barbiturat, yaitu senyawa hidantoin yang digunakan sebagai anti-epilepsi atau AYAN. Sifat-sifat umum. Senyawa barbiturat umumnya berupa serbuk putih, tidak berbau, dan rasanya pahit. Bersifat asam lemah karena dapat bertautometri menjadi bentuk ketoenol. Bentuk enol bersifat asam karena dapat terionisasi. Kelarutannya, senyawa barbiturat hampir tidak larut dalam air, agak mudah larut dalam etanol dan aseton, agak suka larut dalam eter dan kloroform, larut dalam alkali hidroksida membentuk garam. Garam barbiturat mudah larut dalam air. Larutnya dalam air tidak stabil dan mudah terhidrolis. Reaksi umum. Yang pertama, jika dipanaskan dengan NaOH akan membebaskan NH3 yang dapat dites dengan lakmus merah basah. Yang kedua, ada reaksi Pari. Menggunakan reaksi larutan COCl2 atau CONO3 2 kali 1% dalam metanol absolut. Cara melakukannya, letakkan sedikit sampel padat pada cawan penguap, tambahkan 1 tetes bereaksi, tuangkan di atas penanas air sampai kering. Tambahkan 1 tetes amonia pekat atau uap NH3 akan terbentuk wangi. 3. Reaksi Kuffanyi-Jicker. Prinsip reaksi sama dengan reaksi Pari. Reaksinya, larutan CONO3 2 kali 1% dalam etanol. Cara melakukannya, 1 tetes larutan sampel dalam etanol diletakkan pada plat tetes, ditambahkan 1 tetes reaksi dan 1 tetes piridin atau virolidin terbentuk warna ungu. Yang keempat, reaksi Jicker. Prinsipnya sama dengan reaksi Pari. Di sini digunakan CuSO4 dengan basa viridin. 4 ml larutan CuSO4 10% dicampur dengan 1 ml viridin dan 5 ml air. Cara melakukannya, sedikit sampel padat atau larutan sampel dalam etanol diletakkan pada plat tetes, tambahkan 1 tetes bereaksi. Akan terbentuk warna ungu atau ungu biru. Catatan, sebagai basa, selain viridin dapat juga digunakan larutan boraks. Yang kelima, ada reaksi terhadap rantai samping pada barbital. Pertama, adanya ikatan tidak jenuh dengan penambahan aquabrom atau larutan KMNO4 dan asam sulfat akan menghilangkan warna. Yang kedua, adanya rantai aromatis, reaksi Eckert
atau reaksi Marquis. Cara melakukannya, sedikit sampel ditambahkan 20 mg PnO3 atau NaN03 dan 1 ml asam sulfat pekat. Biarkan akan terbentuk warni. Yang keenam, ada reaksi warna yang lain untuk barbital. Dengan asam sulfat pekat akan menghasilkan warna yang berbeda-beda dengan vanilin dan asam sulfat pekat. Cara melakukannya, pada plat tetes sedikit sampel dicampur dengan sedikit kristal vanilin dan asam sulfat pekat akan terbentuk warna. Dengan alpha-naphthol dan asam sulfat pekat, cara melakukannya sama, terus akan terbentuk warna. 7. Ada reaksi kristal untuk senyawa barbital. Ada sublimasi, aseton, air. Sedikit sampel dilarutkan dalam aseton, lalu teteskan pada tetes air di atas objek gelas. Biarkan aseton menguap, akan terbentuk kristal. Ada reaksi kristal drag and drop. Caranya sama. Bentuk kristal warnanya jingga merah sampai jingga coklat. Bouchardat akan menghasilkan terbentuk kristal berwarna putih kuningan. Wicker sama dengan reaksi dragon drop atau ball kristal berwarna biru ungu. Fe kompleks akan terbentuk kristal jingga merah sampai coklat. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu obat tentang barbiturat, yaitu fenobarbital atau bisa disebut juga luminal. Pemberiannya, serbuk kristal putih, tidak berbau, rasa agak pahit, suka larut dalam air, larut dalam 8 bagian etanol, 15 bagian aseton, 20 bagian ether, dan 70 bagian kloroform. Identifikasi yang pertama, ada reaksi pari akan menghasilkan warna ungu terang. Yang kedua, sedikit dilarutkan dalam H2SO4 pekat, tambahkan sedikit natrium nitrit, hangatkan, terbentuk warna kuning jingga sampai jingga merah, yang disebut dengan reaksi Lieberman. Yang ketiga adalah larutkan 20 mg zat dalam 1 ml air dan 2 tetes NaOH 8%. Pada larutan jernih, tambahkan 4 tetes larutan asam sitrat 9%. Terbentuk endapan putih. Beda dengan peronat. Yang keempat, ada bisa larutkan 10 mg zat dalam 10 ml air dengan pemanasan dinginkan. Tuangkan ke dalam campuran. Kocok, terbentuk warna kuning kemerahan. Yang kelima, ada larutan sampel dalam etanol, ditambahkan larutan kobalt, asetat, panaskan, tambahkan sedikit larutan boraks, panaskan sampai mendidih, terbentuk warna biru ungu. Yang ketujuh, dengan penambahan alpha-naphthol dan asam sulfat pekat akan menghasilkan warna ungu. Yang kedelapan, ada garam natrium, memberi tes positif terhadap natrium. Yang kesembilan, ada reaksi kristal aseton air dengan efek kompleks, reaksi Wicker, dragon drop, dan Bouchardat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di modul berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.